Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan mata kuliah filsafat dalam keadaan COVID-19 ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Umarna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sultan Ita Mustaba, bersama Nur Fadilah, Rizky Amalia, Heni, dan juga Siti Ramahwati. Kami di sini akan mempresentasikan filsafat dan bahasa secara strukturalisme. Langsung saja pada pemateri dipersilahkan. Bahasa dalam strukturalisme merupakan suatu bahasa dalam pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Jadi strukturalisme adalah sebagai salah satu gerakan pemeran atau metodologi yang memberikan implikasi ideologi. Yang dimaksud dengan ideologi di sini ialah suatu pandangan dunia yang menilai segala sesuatu atas dasar beberapa prinsip yang diterima begitu saja. Pengertian lain menyatakan bahwa strukturalisme adalah suatu cara berpikir yang memandang seluruh realitas atau al-mawjud sebagai seluling berkaitan. B. Saussurian, bahasa sebagai suatu sistem. Dalam buku Cours de Linguistique Générale itu, V. de Saussure menjelaskan jumlah distingsi, perbedaan-perbedaan yang diintrodusir yang sangat penting untuk studi bahasa. Perkembangan selanjutnya banyak digunakan dalam macam-macam ilmu pengetahuan seperti antropologi, linguistik, sosiologi, dan psikologi dan filsafat. Sejumlah distingsi itu ialah language, parole, dan langue, kemudian signifian dan signifi, serta metode sinkroni dan diakroni. Language memiliki segi individual dan segi sosial, maka langue dan parole merupakan dua aspek yang ada dalam language itu. Parole adalah aktivitas dari kemauan dan kecerdasan. Aktivitas itu perlu dibedakan. Yang pertama, kombinasi-kombinasi kode bahasa yang dipergunakan penutur untuk mengungkapkan gagasan pribadinya. Kedua, mekanisme psikis fisik yang memungkinkan dia mengungkapkan kombinasi-kombinasi tersebut. Menurut V. de Saussure, language itu juga harus sebagai sistem. Baginya, langue adalah sistem tanda yang mengungkapkan gagasan dan oleh karenanya dapat dikomparatifkan dengan tulisan, dengan abjad tunarungu, dengan situasi simbolis, dengan bentuk-bentuk sopan santun, dengan tanda-tanda militer, dan lain-lain. Objek utama kajian linguistik yang utama menurut Saussure adalah sistem yang mendasari sembarang praktek pemaknaan yang dilakukan manusia, bukan ucapan individu. Seperti uraian dari K itu yang memperkuat sistem yang dimaksud dengan language oleh F. Ferdinand de Saussure menolak gagasan yang menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah tumbukan kata dan fungsi utamanya adalah untuk menerangkan benda-benda yang ada di dunia, realitas dunia, karena menurutnya kata-kata bukanlah simbol, tapi lebih merupakan tanda yang tersusun dari dua bagian baik tertulis maupun terucap. Jadi bahwasanya tanda-tanda itu tidak langsung mengacu suatu sistem tanda, maka tidak ditentukan oleh hakikat benda dalam realitas, dan tanda adalah gabungan dari dua unsur, yaitu unsur material dan unsur mental. Dari pandangan itu ada dua implikasi penting yang dijuluki poststrukturalis dan postmodernisme.
Yang pertama, relasi antara objek dan bahasa. Yang mempresentasikan tidak dapat diilmiahkan. Yang dapat diilmiahkan hanya relasi struktural antara penanda dan petanda. Yang kedua, makna tidak ditentukan oleh agen. Makna ditentukan oleh sistem bahasa itu sendiri. C. Levi-Strauss Bahasa dan Budaya. Metode sinkronik Ferdinand de Saussure diterapkan oleh Claude Levi-Strauss dalam antropologi budaya. Claude Levi-Strauss lahir di Bruges, Belgia tahun 1908, orang tua keturunan Yahudi kebangsaan Prancis. Pada tahun 1914 pindah ke Versailles, Prancis. Ia belajar di Universitas Sorbonne. Tulisan pentingnya seperti Les Structures Élémentaires de l'Espérance 1949. Dalam buku pertamanya mencoba menganalisis sistem kekerabatan primitif dengan menerapkan metode strukturalis dari model-model linguistik. Beliau meyakini bahwa analisis kebudayaan dapat dilaksanakan dengan analisis bahasa sebagai model. Yang diperhatikannya hubungan-hubungan konstruktif istilah linguistik di antara unsur yang membentuk struktur sepadan dengan struktur fonologis suatu bahasa. Seperti fonem, istilah kekerabatan adalah unsur makna hanya bila diintegrasikan ke dalam sistem. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi kami dengan baik. Dari kami kelompok 4 sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.